kasus kekerasan di Indonesia meningkat, perempuan lebih banyak jadi korban. Gimana tuh Teh? Aku setuju banget sih sama ini ya. Karena sampai detik ini pun kekerasan masih terus terjadi, apalagi dalam rumah tangga gitu kan. Dan hal yang aku tanggapi adalah sebenarnya ini tuh bagaimana kita memiliki kesadaran penuh, terutama bagi laki-laki gitu. Kalau menurut aku sebelum menjalankan sebuah hubungan atau menikah, alangkah baiknya laki-laki itu lebih memperdalam dulu ilmu-ilmu secara keseluruhan gitu. Dan kalau misalnya kekerasan ini kan tidak menutup kemungkinan ya bisa terjadi pada siapa saja gitu. Dan yang harus dilakukan oleh kita sebagai seseorang yang memiliki kesadaran penuh adalah bagaimana kita bisa bersuara sebenarnya Teh. Mau bagaimanapun juga tetap kalau misalnya kita mengalami kekerasan tapi kita tidak berani bersuara, kekerasan itu akan terus terjadi lagi-lagi dan lagi. Benar-benar. Gitu. Gimana kita bisa berbicara untuk laki-laki ataupun perempuan sama aja ya. Onan ini yang kita tahu dia nggak mau nganterin anak ke sekolah kan itu tugasnya istri. Nah tentang hal itu gimana Teteh menanggapi? Sebenarnya setuju banget ya, itu benar-benar merusak banget mental istri dan anak. Karena menurut aku peran suami itu penting banget, apalagi di rumah tangga gitu kan. Penting banget, dan kebanyakan perempuan itu Teteh tahu nggak sih baby blues? Benar. Nah, perempuan itu banyak banget mengalami baby blues, dan sebagian masyarakat menyalahkan perempuan karena ketidakkuatan mental. Tapi masyarakat tuh sadar gak sih ini kenapa perempuan mengalami baby blues gitu? Berarti berarti ada peran di mana perempuan ini merasa capek sendiri gitu, hampa, kosong dan lain-lain tanpa adanya peran suami. Faktornya yang membuat baby blues itu apa? Betul banget. Dan bahkan yang mirisnya itu kalau ngomongin tentang tadi yang kata Teteh baby blues, ketika perempuan mengalami halnya keguguran atau misalkan cacat dalam melahirkan bayinya dan segala macam, yang disalahkan itu pasti perempuannya. Betul sekali. Bener. Karena memang aku heran banget ya sama sebagian orang yang masih menganggap bahwa perempuan itu selalu disalahkan sebenarnya Teh. Entah itu dalam hal apapun. Contohnya, kalau misalnya perempuan mengalami kekerasan atau pemerkosaan, selalu ditanyakan, kamu pakai baju apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Narginet. Apa kabar hari ini? Wah, sudah bulan Ramadan minggu kedua ini. Benar-benar gak kerasa nih bulan Ramadan kali ini. Mungkin karena kebanyakan Warginet juga kerja ya, jadi tidak terasa gitu bulan Ramadannya. Tapi semoga aku selalu sama doanya, semoga teman-teman Warginet selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan keceriaan, dan diberikan kelancaran juga dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Amin. Di episode kali ini bersama aku Salwa Apriliani, kita akan membahas, ini aku banget nih, dan teman-teman di belakang pasti akan terpojok gitu, karena kita akan berbicara tentang keperempuanan gitu. Ibaratnya kalau pasal 1 perempuan selalu benar, pasal 2 ketika laki-laki salah balik lagi, ketika laki-laki benar balik lagi ke pasal 1. Jadi intinya perempuan selalu benar, tapi kita kali ini akan berbicara tentang kesetaraan gender di perspektif yang lain dengan orang yang mungkin kita bilang ahlinya dan mendalami tentang topik tersebut. Karena hari ini aware lah ya dengan topik tersebut. Karena hari ini kita sudah bersama narasumber yang cantik sekali. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia untuk Teh Audrey. Apa kabar Teh Audrey? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua ya Teh? Alhamdulillah baik lah. Alhamdulillah sekali. Pertemuan kedua apa ketiga ya sama aku Teh? Ketiga kayaknya. Ketiga ya, karena kita udah bertemu sebelumnya. Dan memang di topik-topik yang sebelumnya setelah bertemu pun kita membahasnya di sana ya Teh, kesetaraan gender dan kesetaraan gender. Gitu. Okay. Kalau berbicara tadi Teh, pasal 1 perempuan selalu benar, pasal 2 laki-laki selalu salah, pasal 3 kalau laki-laki benar balik lagi ke pasal 1. Gimana tuh Teh? Ada wanita sebagai perempuan yang di belakang ketawa-ketawa ya, saya karena laki-laki sekali. Cuman buat sekarang tidak menutup kemungkinan kalau perempuan saat ini sedang mengalah gitu ya. Kayak gitu. Mengalah gitu ya. Karena mungkin sekarang juga ada perempuan yang udahlah gimana dia terserah, udah capek juga. Bener banget. Gimana, kenapa tuh Teh? Bener banget. Bener banget sih. Bener banget. Oke. Teh Audrey ini
Aku belum mempersilakan Teteh untuk menyapa-nyapa warginet juga deh. Oke. Boleh deh, Teh sapa-sapa dulu. Halo semuanya, warginet Sampurasun. Perkenalkan, aku Audrey Arsmezia. Sebenarnya aku bukan ahli yang ahli banget dalam kesetaraan gender ya. Oke. Cuman aku adalah mungkin pemuda atau generasi muda yang aware mengenai kesetaraan gender aja sih. Kayak gitu. Oke, Teh Oda juga kalau teman-teman warginet kayaknya pada tahu deh ya, sebagian besar itu pada tahu kalau Teh Oda ini seorang kita bilang influencer juga mungkin ya. Iya. Influencer mungkin juga seperti dan banyak sekali prestasi di luaran sananya. Ya Allah. Dengan subhanallah dengan segala kepedulian yang Teteh punya terkait kesetaraan gender itu sendiri ya Teh. Kalau menurut Teteh sih apa sih kesalahpahaman terbesar seseorang soal kesetaraan gender yang masih banyak dipercaya orang? Oke, Teh. Kalau misalnya kita berbicara kesetaraan gender, ini tuh benar-benar spesifik banget ya. Kalau misalnya kita kupas tuntas. Cuman ada kesalahpahaman sebagian masyarakat itu masih menganggap bahwa kesetaraan gender ini hanya tentang soal perempuan, gitu. Padahal nyatanya kesetaraan gender ini bukan hanya tentang soal perempuan, tetapi tentang bagaimana sih kita itu bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan seimbang, gitu. Terus yang kedua, sebagian orang itu masih menganggap bahwa kesetaraan gender ini adalah bentuk kerakusan perempuan untuk mendominasi atau mendapatkan alih-alih kekuasaan gitu. Jadi kebanyakan orang tuh berpikir bahwa kesetaraan gender, ngapain sih perempuan bersuara kesetaraan gender seolah-olah perempuan ingin berkuasa gitu. Padahal benar-benar. Benar gak sih? Betul. Padahal bukan hanya tentang itu gitu. Makna kesetaraan gender yang sebenarnya itu adalah memberikan hak yang sama, memberikan kesempatan, peluang gitu. Dan kesetaraan gender di sini adalah memperjuangkan hak-hak gitu. Seperti itu. Memperjuangkan hak. Jadi tidak selalu berbicara perempuan karena memang yang memiliki hak itu seluruh gender gitu. Betul ya. sekali. Oke, benar banget. Tapi sekarang ini di media sosial, balik lagi kita sekarang serba media sosial ya, Teh. Di zaman sekarang tuh kayaknya orang yang nggak punya media sosial tuh aneh banget dan akan mungkin sedikit tersisihkan gitu dengan orang-orang yang bermain media sosial. Di media sosial tuh banyak banget yang bilang kesetaraan gender sekarang tuh udah cukup baik, udah mulai bisa disetarakan gitu. Tapi sebenarnya keadaan yang dialami oleh Teteh sendiri gitu ya, khususnya di Kabupaten Garut tuh gimana sih, Teh? Kalau misalnya berbicara kesetaraan gender itu sudah baik, aku rasa belum cukup baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kesetaraan gender sudah baik, mungkin perempuan akan mendapatkan kesempatan berpendidikan tinggi. Lalu yang kedua, perempuan tidak akan mengalami diskriminasi, pelecehan, kekerasan atau perbudakan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini juga kekerasan itu masih terus terjadi gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita berbicara mengenai hak-hak perempuan apa saja, salah satunya adalah menurut aku akses pendidikan itu belum merata, terutama buat perempuan sih. Belum merata ya. Betul sekali. Oke. Berarti salah satunya yang mempengaruhi itu juga adalah di sistem atau di akses pendidikan itu sendiri gitu ya. Betul sekali gitu. Kalau data yang Teteh temukan sebenarnya gimana sih? Oh iya, karena aku sempat baca ya data-data juga bahwa data dari BPS itu menunjukkan bahwa nyatanya lebih banyak perempuan di atas 10 tahun dan 15 tahun itu tidak memiliki ijazah dibanding laki-laki. Oh iya? Iya, betul sekali. Dan bahkan data yang aku baca akhir-akhir ini tuh sebanyak 7,35% perempuan di pedesaan yang terpencil itu buta huruf, tidak bisa membaca. Karena memang akses pendidikan di pedesaan terpencil itu sangat sulit ya, karena mengutamakan laki-laki gitu. Kayak gitu. Ada itu ya, mengutamakan laki-laki juga. Betul. Tapi masih ada nggak sih, Teh? Aku penasaran, mungkin Teh pernah riset atau kayak gimana tentang di pedesaan khususnya perempuan itu di usia 15 tahunan udah dinikahkan, itu masih ada nggak sih sampai sekarang? Masih terus terjadi. Masih terus terjadi bahkan tuh. Karena melekatnya budaya patriarki sebenarnya. Masih banyak stigma orang-orang bahwa perempuan tidak usah berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga. Ya, balik lagi ke dapur ujungnya ke sana. Kalau aku kurang setuju sih, karena mau perempuan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga pun tetap perempuan harus mempunyai ambisi, harus mempunyai ilmu dan wawasan, karena mau bagaimanapun perempuan adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Iya, gitu. benar.
Iya sih benar. Kalau balik lagi ke sana sebenarnya kalau statement itu tuh tentang perempuan akan balik lagi ke dapur itu betul sebenarnya ya. Betul. Tapi sih di awalnya tentang perempuan gak usah berpendidikan tinggi mungkin yang harus dikoreksi ya Nah Teh. itu benar sekali. Oke. Harus di highlight kali ya. Harus sedikit diperbaiki lah Iya, mungkin ya perbaiki. statementnya. Tapi aku penasaran kenapa Teteh bisa terjun dan aware terhadap hal-halnya yang sedang Teteh dalami ini tentang kesetaraan gender. Sebenarnya bermula dari kesadaran tersendiri pasti ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena aku perempuan dan ada di lingkungan di mana teman-teman aku ini mengalami kekerasan sama pasangannya, tapi tidak berani berspeak up gitu deh, kayak oke. gitu. Dan menurut aku ini miris banget ketika perempuan tidak berani berspeak up, Oke. padahal mereka adalah korban gitu. Jadi yang aku lakukan adalah, jika sebagian orang tidak berani berspeak up, sepertinya saya adalah orang yang berani berspeak up setidaknya. Yang akan gitu. menyuarakan itu Betul lah ya hal-hal sekali. seperti itu. Oke, berarti memang tinggi sekali ya empati Teh Audrey ini terhadap hal-halnya mungkin. Tapi kalau Teh sendiri apakah pernah mengalami hal-halnya seperti yang Kalau aku pernah, cuman kekerasan verbal aja sih. secara verbal aja? Iya, Berarti secara memang verbal. setelah ini pun Teteh jadi lebih tahu juga bagaimana menghadapi hal-halnya seperti kekerasan Betul seperti sekali. itu. Betul sekali. Benar-benar. Karena memang balik lagi seperti yang Teteh bilang, nggak semua orang bisa bicara dan bisa ngomong gitu ketika dia mendapatkan halnya yang tidak mengenakan lah seperti Iya. kekerasan dan lain-lain ya Teh. Betul. Benar-benar. Betul banget ya. Ngomongin soal kesetaraan gender ini bukan hanya soal perempuan aja, tapi ada laki-laki juga. Iya. Kalau berbicara peran laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan gender ini seperti apa Teh? Wow, peran sangat penting banget ya menurut aku. Oke. Kenapa? Karena menurut aku Mm-mm. laki-laki itu memiliki pengaruh yang besar dan privilege Mhm. tersendiri, Oke. apalagi di lingkungan sosial, terutama buat perempuan gitu. Dan kalau menurut aku, laki-laki juga harus menyuarakan karena kan ini temanya kesetaraan gender. Tidak Oke. menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga pernah mengalami kekerasan atau pelecehan gitu. Dan aku juga sempat baca waktu data-data bahwa 20, berapa persen laki-laki itu mengalami kekerasan dan pelecehan gitu. Nah ini makna kesetaraan gender itu bukan perempuan aja gitu sebenarnya. Oke, dan berita-berita baru pun ada yang seperti KDRT kan, dan itu laki-laki gitu. Saya pernah dengar juga kan itu ya. Sebenarnya banyak juga perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Cuman memang mungkin lebih banyaknya tuh korbannya tuh perempuan gitu. Iya, iya. Tapi ngaruh gak sih Teh kalau ngomongin soal itu ya, tentang karena cowok itu kuat, cowok tuh harus kuat dengan benteng yang dibangun seperti itu, Iya. makanya ketika perempuan melakukan kekerasan seperti tidak merasakan itu bahwa itu adalah sebuah kekerasan, ya nggak sih? Ya mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya aku berpikir bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tetap kekerasan dan tidak dinormalisasi. Kalau misalnya aku ya, karena menurut aku kalau misalnya aku adalah seseorang yang mempunyai kesadaran mengenai kesetaraan gender, berarti bagaimana aku harus memperlakukan laki-laki sebagaimana aku ingin diperlakukan gitu. Oke. Balik lagi Kayak ke gitu sana. sih. Balik lagi ke sana. Tapi kita pernah nggak mengalami sebagai seorang perempuan dan seorang influencer mungkin dengan segala prestasi yang didapat, ketika dalam perjalanan menuju ke sana ada diskriminasi dari orang-orang di luar sana nggak sih? Ada, bahkan pada saat itu aku sempat dapat diskriminasi. Apa tuh? Ngapain perempuan prestasi bagus-bagus gitu, kayak gitu sih. Oke. Lebih ke sana sih, lebih kayak ngapain lah berprestasi tinggi-tinggi gitu, nggak akan berdampak apa-apa Iya, juga iya, gitu. Banyak banget kita, apalagi kita kan cewek, nggak akan asing dengan kata-kata kalimat-kalimat diskriminasi kayak gitu. Ya kan? Tapi gimana Teteh bisa keluar dari diskriminasi itu? Sebenarnya mau bagaimanapun kita tidak bisa menghindari itu sebenarnya kan Teh, karena Iya, tiap iya. orang itu pasti memiliki cara pandang yang berbeda Iya, dan iya. bersuara gitu. Tapi hal yang saya lakukan adalah saya tidak mempermasalahkan itu gitu, dan yang saya lakukan adalah saya fokus aja terhadap diri saya sendiri gitu, bahwa dengan kita memiliki fokus tersendiri, oke, saya mempunyai tujuan untuk menyuarakan kesetaraan gender, berarti apapun yang terjadi, komentar negatif apapun, saya harus bisa siap menerima itu. Harus bisa gitu. siap ke sana ya, Iya. benar-benar. Karena memang ngomongin soal prestasi dan lain-lain itu sebenarnya secara tidak langsung Teteh juga mendapatkan dampak dong dengan punya prestasi yang tinggi, dengan punya pencapaian Iya. yang tinggi, ya nggak sih? Iya, berdampak banget sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang baik gitu. Iya, Cuman iya. kan tidak menutup kemungkinan bahwa apalagi mohon maaf nih kaum laki-laki itu merasa apa ya, terintimidasi karena Oke. mungkin perempuan itu jauh lebih berprestasi dibanding laki-laki Iya, gitu. iya, Padahal iya. menurut aku perempuan dan laki-laki juga berhak mendapatkan hak yang sama. Insecurity lah mungkin yang Nah, didapatkan betul. oleh cowok-cowok ya, mungkin
kayaknya juga cowok-cowok yang mau mendekati Audrey sendiri mikir kali ya mau mendekati. Tapi pada secara gak langsung mungkin si cowok tersebut bisa berubah menjadi untuk menyetarakan halnya supaya bisa pantas lah ibaratnya bersanding dengan perempuan-perempuan yang tinggi value-nya lah ya kita bilang. Iya nggak sih dengan sekarang tapi ada nggak pengalaman itu? Ada nggak pengalaman itu tuh cowok mau ngedeketin tapi teteh padahal teteh welcome aja tapi cowok tuh ada sih. Ada. Jadi dia udah gugur tengah jalan kali ya. Oh pasti sih. Nah karena memang untuk mendapatkan suatu hal yang lebih bernilai perjuangannya juga harus lebih tinggi. Betul. Iya benar banget. Makanya nggak gampang untuk mendapatkan Teh Audrey ini ya. Belum bisa aja. Belum bisa aja. Tetap merendah untuk merakyat biasanya. Oke. Tapi banyak yang bilang sekarang mah lihat perempuan udah bisa mulai bersuara. Maksudnya udah mulai tidak sedikit lah perempuan yang bisa bersuara pun sekarang wakil bupati Garut kita aja perempuan gitu ya, seorang perempuan. Udahlah nggak usah ribet, perempuan juga sekarang kan udah dikasih kebebasan gitu sebenarnya. Tapi statement itu tuh menurut Teteh apa sih yang memberikan contoh nyata bahwa perempuan itu udah bebas sekarang atau bahkan nggak sama sekali? Belum. Menurut aku bukan nggak sama sekali tapi belum bebas. Belum bebas gitu. Dengan adanya diskriminasi atau stereotip gitu ya, itu masih menunjukkan bahwa perempuan itu belum bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri menurut aku gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu selalu dijudge bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin karena perempuan adalah makhluk yang penuh dengan emosional dan tidak bisa berpikir secara rasional. Feeling ya perempuan. Gitu. Itu merupakan menurut aku salah satu bentuk belum kebebasan lah gitu, belum bebas gitu. Kalau menurut aku, terus dengan adanya pelecehan kekerasan juga atau catcalling yang sering terjadi banget kan ya. Menurut aku itu adalah salah satu bentuk ketidakbebasan perempuan di tempat umum gitu. Benar. Kalau ngomongin tentang catcalling, sekarang tuh benar-benar di mana-mana ya sepertinya. Benar-benar dan sebenarnya mungkin beberapa perempuan di luar sana juga bingung ketika ada catcalling itu harus seperti apa sih Teh? Kalau dari Teteh sendiri? Kalau aku pernah sering banget mengalami catcalling ya gitu, apalagi kalau misalnya lagi jajan malam-malam gitu. Pasti. Hal yang aku lakukan adalah memberanikan diri untuk menegur gitu. Dan kalau aku tipe cewek kalau misalnya dapat catcalling itu aku selalu nyamperin dan bilang menegur aja gitu kayak kenapa gitu. Dan nanti juga dia mau sendiri gitu. Ya malu ya biasanya. Iya, cuman kan emang gak sebagian perempuan itu seberani itu gitu. Hal yang dilakukan adalah sebisa mungkin kalau misalnya kita merasa belum cukup berani untuk di dunia sekarang yang masih terus terjadi catcalling ini, lebih baik kemana-mana tuh jangan sendirian aja sih. Harus biar merasa aman juga dan mungkin ya tentang perempuan keluar malam itu bahaya dan itu juga membuktikan belum bebasnya perempuan ya. Betul, setuju banget aku. Benar. Karena kalau ngomongin hak-hak tadi tuh harusnya sama-sama aja ya Teh sebenarnya. Dan ini Teh, biasanya ada statement tentang itu mah perempuannya yang mancing, dan entah dari bajunya, entah dari pakaian dan lain-lain. Gimana dengan statement itu Teh? Setuju. Perlu teman-teman ketahui ya Teh, kita tuh selalu berbicara atau kita selalu mendengarkan bahwa nasihat dari orang tua atau orang sekitar. Jadi perempuan itu harus bisa pandai menutup aura, berpakaian sopan dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih kita mendengarkan kamu sebagai laki-laki harus bisa menjaga pandangan? Belum pernah sama sekali ya nggak sih? Kebanyakan orang tua itu selalu menuntut perempuan untuk menjaga berpakaian dan lain-lain, tapi lupa untuk ngasih tahu anak laki-lakinya. Betul gitu. Setuju banget aku. Padahal itu tuh kalau ngomongin dua hal itu, dua gender itu tuh punya peran entah laki-laki atau perempuan ya sih, karena peran yang sama. Kalau lihat kasusnya pun bahkan perempuan yang pakaian sopan dan tertutup pun masih bisa mendapatkan kekerasan. Entah secara verbal atau non verbal ya Teh. Setuju banget sih. Oke, dari sana. Dari pengalaman Teteh sendiri, pernah nggak sih ada satu kejadian yang bikin Teteh itu sadar bahwa masih banyak banget ketidakadilan di kesetaraan gender ini? Gak usah jauh-jauh, gak usah muluk-muluk di lingkungan sekitar aja ya. Kalau misalnya perempuan itu, perempuan kok gak bisa nyapu, perempuan gak bisa ngepel, ya gak sih? Iya benar-benar. Setuju banget aku dengan statement itu. Emang mungkin sebagian orang menganggap bahwa perempuan harus serba bisa gitu. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa menurut aku peran itu tuh bukan buat perempuan aja gitu. Dan salah satu contohnya adalah sempet aku lagi di rumah, terus ada saudara jauh datang
sedangkan aku di posisi itu masih mager-mageran lah, main handphone lain-lain. Siang-siang ya, belum beres, belum ngapain ya saya. Bener banget. Terus saudaraku bilang, perempuan kok males-malesan Jam segini gitu ya. Iya gitu. Dengan ada kata perempuan aja itu sebenarnya udah ketidakadilan gender menurut aku gitu. Sedangkan kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan pun kayaknya nggak adil kalau misalnya laki-laki main game sedangkan perempuan harus nyapu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender menurut aku yang sering banget kita hadapi di lingkungan sekitar sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Iya sih, tapi benar sih. Aku juga setelah Teteh ngobrol itu jadi secara nggak langsung, oh iya juga gitu ya. Nggak tahu nih ya cowok-cowok di belakang kayaknya sepertinya ya. Iya sih, benar-benar yang Teteh sampaikan itu secara nggak langsung memang karena udah dinormalisasikan mungkin ya. Aku pun secara nggak langsung ya udahlah gitu, tapi ketika Teteh ngobrol seperti itu, iya sih, iya juga. Iya. Untuk perempuan harus semua bisa tuh, kata perempuannya coba diganti dengan orang itu harus, manusia itu harus serba bisa. Iya, iya, benar. Semua orang harus serba bisa. Benar, iya sih. Tapi memang kalau diperdalam itu hal ini tuh akan dalam banget sih. Dalam banget ya kalau untuk Teteh, aku kalau boleh tahu mendalami kesetaraan gender ini, aware tentang ini tuh udah dari kapan tuh? Sebenarnya belum lama sih ya, dari semenjak SMA sih. Oh, SMA. Iya, cuman kalau dari SMA aku belum terlalu berspeak up. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan aku udah mikir kayak, kayaknya aku harus lebih berspeak up lagi deh gitu. Oke. Biasanya di tempat kerja itu ada istilah glass ceiling untuk perempuan. Pernah nggak Teteh mengalami itu dan gimana sih sebenarnya dengan hal itu tuh? Iya, kalau untuk mengalami aku belum ya, karena aku masih kuliah. Oke, masih kuliah sekarang ya, masih Gen Z. Iya, gitu. Cuman kalau misalnya aku tahu gitu, ada pengalaman temen aku, dia udah bekerja dan untuk mencapai posisi kepemimpinan itu agak sulit. Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, kalau untuk menjadi pemimpin itu biasanya suka ada surat rekomendasi atau promosi. Nah, iya kan? Nah, kebanyakan kalau misalnya di perusahaan besar itu masih mendominasi kurang apresiasi lah buat perempuan gitu, dan kebanyakan yang selalu direkomendasikan itu adalah laki-laki lagi. Iya. Dan sebenarnya kalau glass ceiling ini adalah bentuk dimana bentuk hambatan buat perempuan mencapai jabatan yang tinggi sebenarnya kayak gitu. Iya, masih ada batasan tertentu untuk perempuan bisa bebas ya Teh. Betul banget. Iya, sebenarnya kalau emang ngomongin ini tuh tidak hanya perempuan aja, tapi memang kasusnya banyak mengarahnya ke perempuan gitu ya. Sebenarnya benar-benar wow. Seru sekali loh topik kita hari ini, tapi kita akan membahasnya itu lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan memberikan break dulu untuk Teh Audrey, dan aku mau sedikit menggali di belakang layar gimana tips-tipsnya supaya cowok-cowok itu insecure. Gitu, jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Garut.id. Waduh, perlu di sana kayak yang puasa aja ya, padahal selesai. Oke, balik lagi bersama aku dan Teh Audrey di podcast Suara Garut, dan masih pembahasan yang seru banget ya hari ini. Seru, edukatif, informatif, dan banyak hal lagi. Tapi sebelum kita bahas kembali ke pertanyaan, aku punya sedikit artikel untuk diulas nih sama Teh Audrey. Boleh kita lihat nih artikel yang pertama. Oke, kasus kekerasan di Indonesia meningkat, perempuan lebih banyak jadi korban. Gimana tuh Teh? Aku setuju banget sih sama ini ya. Karena sampai detik ini pun kekerasan masih terus terjadi, apalagi dalam rumah tangga gitu kan. Dan hal yang aku tanggapi adalah sebenarnya ini tuh bagaimana kita memiliki kesadaran penuh, terutama bagi laki-laki gitu. Kalau menurut aku, sebelum menjalankan sebuah hubungan atau menikah, alangkah banyak laki-laki itu lebih memperdalam dulu ilmu-ilmu secara keseluruhan gitu. Dan kalau misalnya kekerasan ini kan tidak menutup kemungkinan ya bisa terjadi pada siapa saja gitu. Dan yang harus dilakukan oleh kita sebagai seseorang yang memiliki kesadaran penuh adalah bagaimana kita bisa bersuara sebenarnya Teh. Mau bagaimanapun juga, tetap kalau misalnya kita mengalami kekerasan tapi kita tidak berani bersuara, kekerasan itu akan terus terjadi lagi-lagi dan lagi. Benar-benar. Gimana kita bisa berbicara untuk laki-laki ataupun perempuan sama aja ya. Betul. Balik lagi ke sana. Oke. Kita juga punya artikel satu lagi Teh. Apa tuh? Tring. Oke.
Viral, Onadio Leonardo disebut patriarki. Ini bahaya suami patriarki bagi kesehatan mental istri dan anak. Ini sempat ramai nih waktu itu. Oh, iya. Tentang Onad ini yang kita tahu dia nggak mau nganterin anak ke sekolah kan itu tugasnya istri. Nah, Betul, tentang betul. hal itu gimana Teteh menanggapi? Sebenarnya setuju itu. banget ya, itu benar-benar merusak banget mental istri dan anak. Oke. Karena menurut aku peran suami itu penting banget, apalagi di rumah tangga gitu kan. Iya. Penting banget, dan kebanyakan perempuan itu Teteh tahu nggak sih baby blues? Iya. Ya, Benar. Nah, perempuan itu banyak banget mengalami baby blues, dan sebagian masyarakat menyalahkan perempuan karena ketidakkuatan mental. Iya, benar. Tapi masyarakat tuh sadar gak sih ini kenapa perempuan mengalami baby blues gitu? Berarti berarti ada peran di mana perempuan ini merasa capek sendiri gitu, hampa, kosong dan lain-lain tanpa adanya peran suami. Faktornya gitu. yang membuat baby blues itu apa? Betul ya benar. banget, Dan gitu bahkan kan. yang mirisnya itu kalau ngomongin tentang tadi yang kata Teteh baby blues, ketika perempuan mengalami halnya keguguran atau misalkan maaf ya cacat dalam melahirkan bayinya dan segala macam, yang disalahkan itu pasti perempuannya. Iya, betul nggak sih? sekali. Bener-bener. Karena memang aku heran banget ya sama sebagian orang yang masih menganggap bahwa perempuan itu selalu disalahkan sebenarnya Teh. Entah itu dalam hal apapun. Contohnya, kalau misalnya perempuan mengalami kekerasan atau pemerkosaan, selalu ditanyakan, kamu pakai baju apa? Iya, bener, sumpah asli aku kadang suka kayak gimana ya. Kadang kan kalau baju itu tentang bagaimana mengekspresikan aja Betul, sebenarnya, dan betul balik lagi sekali. tadi kata Teteh, gimana laki-laki itu mendapatkan peringatan gimana supaya menjaga pandangannya, menjaga hasratnya, menjaga apa dan Betul. segala macamnya. Betul sekali. Kalau nih Teteh ya sebagai seorang yang sangat aware dengan kesetaraan gender, ketika dapat kasus seperti Onat nih, ketika nanti kita ya semoga yang baik-baik, tapi ini kita anggap sebagai contoh kasus ada implementasi halnya seperti itu. Tapi udah terlanjur karena udah masuk ke pernikahan, maju salah mundur salah ya, maju kena mundur kena. Gimana tuh Teteh bisa keluar dari halnya patriarki yang diterima itu? Oke, sebenarnya kita tidak bisa menghindari budaya patriarki ya, karena memang sebagian orang tuh masih mengikuti budaya itu gitu. Akan tetapi hal yang bisa kita meminimalisirkan adalah hal yang aku lakukan ketika amit-amitnya aku dapat suami yang patriarki gitu, adalah yang Gini dulu, pertama, amit-amit dulu ya say. adalah aku memberikan dulu pemahaman tentang hal apa saja yang harus dimiliki atau yang harus didapatkan dan tidak gitu. Kalau misalnya laki-laki itu atau suami aku itu tidak berubah sama sekali, hal yang dilakukan adalah ya udah lepasin aja sih kalau menurut aku gitu. Dan sebenarnya ini tuh berpengaruh sama perempuan itu harus bisa mandiri sebenarnya. Kalau misalnya kita ketergantungan sama laki-laki, sepakat. Kalau misalnya laki-laki itu patriarki melakukan kekerasan dan lain-lain, sedangkan kita tidak memiliki kemandirian atau memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri lah ya. Itu akan masih terus aja ada lingkungan itu. Gitu. Sulit keluar ya. Sulit banget keluar. Iya benar. Makanya sekarang juga nggak aneh kenapa banyak wanita yang berusaha untuk mandiri atau jadi independent woman ya. Setuju. Karena banyak kasusnya yang dibuang oleh laki-lakinya atau seperti apa kan. Jadi ketika dibuang itu kita udah buang aja, kita masih punya apa ya gitu. Ngomongin yang tadi itu, ini kita masuknya ke keluarga. Iya. Bagaimana banyak banget anggapan bahwa perempuan itu harus milih antara karir atau keluarga. Menurut Teteh seperti apa? Kenapa sih wanita harus selalu memilih? Iya, benar banget, aku selalu bertanya kenapa perempuan itu harus memilih, padahal perempuan itu bisa melakukan keduanya gitu. Sebagai contoh, banyak kok sekarang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga yang sukses di karirnya gitu. Yang penting kita bisa membedakan kapan waktu untuk berkarir dan kapan waktu untuk berkeluarga, untuk keluarga gitu. Sebenarnya itu sih. Dan itu nggak mudah ya Teh pastinya. Nggak mudah banget sih. Udah kebayang belum tuh gimana tuh nanti ketika membagi antara karir dan keluarganya ya, saya gimana Teh? Udah kebayang banget sih. Tapi buat sekarang karena aku masih muda, masih muda banget. Iya. Belum kepikiran ke sana sih. Belum kepikiran ke sana. Tapi sepakat gak Teh dengan biasanya perempuan yang bervalue atau misalkan ya anggaplah kita punya karir yang cukup baik akan dipertemukan dengan laki yang karirnya juga cukup baik. Atau enggak? Atau gimana tuh? Sebenarnya 50-50 ya kalau aku. Cuman kalau kebanyakan untuk sekarang iya.
Karena kalau misalnya kita punya value yang tinggi, kita pasti ketemu sama yang value-nya tinggi juga, Tinggi juga, gitu. ya. Kayak gitu. Di mana aja tempat main kita bakal ketemunya sama orang yang seperti itu. Betul. Iya, makanya Betul sekali. berkarirlah seluas-luasnya ya supaya bertemu laki-laki yang lebih beragam ya. Beragam. Balik lagi ke sana. Tapi Teteh pernah nih, kan Teteh selalu menyuarakan ya, selalu Iya. vokal dengan kesetaraan gender seperti apa, berbicara hal-halnya seperti itu. Iya. Kesetaraan gender vokalnya Teteh ini cuman buat cari perhatian aja nih, pernah dapat statement itu nggak Teh? Sebenarnya pernah aja sih, dan bahkan jangan jauh-jauh deh, teman aku cowok nih yang punya teman gimana cowok, tuh? dimana dia tuh berpikir kayak ngapain sih kamu Audrey kayak kesetaraan gender kayak ngerti aja gitu kan. Terus yang aku lakukan adalah ketika orang lain berpikir seperti itu, kalau misalnya orang lain berpikir seperti itu, aku harus lebih bisa berpikir gitu. Dan yang aku lakukan adalah bagaimana caranya aku bisa mendominasi pemikiran-pemikiran orang mengenai kesetaraan gender gitu. Dan sebenarnya gini Teh, kalau menurut aku ya, ini menurut aku banget, ketika aku bersikap apatis terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan sosial atau sekitar aku gitu, aku misalnya menutup mata, aku menutup telinga, aku menutup mulut, Bodoh amat lah ya. bodo amat dan lain sebagainya, kayaknya aku mati dalam penyesalan deh ya. Mau tahu dong? Mati dalam penyesalan karena nggak melakukan apa-apa ya. Karena tidak melakukan apa-apa. Kan hidup itu pilihan ya, ada dua, ingin bermanfaat, ingin berdampak atau tidak sama sekali, dan aku memilih aku ingin berdampak untuk kehidupan sesama gitu. Keren banget ya. Semakin nonton podcast ini nih, cowok-cowok yang mau melihat bagaimana langsung mundur selangkah lagi ya, sepertinya say. Kayak gitu. Kalau berbicara tentang Teteh bilang bagaimana Teteh tetap bisa menyuarakan apa yang mungkin jadi stigma negatif atau jadi naon sih Audrey gitu yang seperti itu, Teteh bisa keluar dari zona tersebut. Tapi kadang ada beberapa perempuan yang ketika hak-haknya dia bersuara akan hak-haknya, tapi dia takut untuk dihakimi dan dibungkam. Mungkin ada nggak sih tips-tipsnya untuk warginet supaya bisa keluar dari zona itu? Tipsnya buat warginet apalagi perempuan ya yang mengalami karena takutnya bersuara dan lain-lain adalah, kebetulan Teh, aku tuh lagi menjalankan program. Dimana program aku ini namanya tuh ruangperempuan.com. Ruangperempuan.com. Iya, dimana aku tuh punya komunitas online kecil-kecilan buat perempuan yang isinya itu untuk segala bentuk aduan itu bisa lewat aku. Dan aku udah sempet ada 2 orang perempuan teman-teman aku yang sampai saat ini masih terus bercerita gitu, mencari dukungan dan lain-lain. Karena memang aku orang yang aware terhadap kesetaraan gender, sampai akhirnya aku berpikir bahwa mulai dari sini nih perjalanan aku baru mulai di ruangperempuan.com ini gitu. Jadi ruangperempuan.com ini Teh isinya tuh buat saling mendukung, saling mensupport. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang takut untuk berbicara atau berspeak up, bisa aja hubungin komunitas ini langsung gitu. ke komunitasnya. Betul gitu sekali. ya. Tapi kalau ada perempuan yang mau minjem duit ya bisa minjem duit bisa nggak ya ke sana? Jangan perempuan, laki-laki juga kayaknya ada deh. Ada aja ya. Tapi itu gimana ya Teh, laki-laki minjem duit, tapi cowok lagi minjem duit lah. Minjem duitnya ke cewek lagi ya saya, itu masih ada tuh sampai sekarang ya. Kita harus seperti itu kan. Kalau kita lihat-lihat juga story Teteh tuh sebagai duta pendidikan juga ya Teh? Iya betul. Kemarin baru selesai berkompetisi di Jawa Barat. Perjalanannya, apakah ada perjalanan sampai ke duta pendidikan ini ngaruh gak sih dengan awareness Teteh terhadap kesetaraan gender? Sejauh ini ngaruh sih, karena memang kan setiap kompetisi itu selalu ditanyakan advokasi apa yang kamu bawa, gitu. Dan advokasi yang aku bawa adalah mengenai pendidikan gender. Jadi masih seperti apa? Masih di ruang lingkup kesetaraan gender yang aku tuh. Sama lah ya, di ruang lingkupnya yang Jadi sama. aku membawakan pendidikan gender ke tingkat Jawa Barat gitu untuk dilakukan atau diimplementasikan gitu. Kayak gitu. Berarti ada penyebaran juga bagaimana knowledge tentang kesetaraan gender dan lain-lain ya Teh ya? Betul sekali. Kalau dari sudut mata pandang Teteh sendiri sebagai duta pendidikan nih, sedikit ya kita bahas duta pendidikan. Tentang knowledge atau pengetahuan orang-orang khususnya di Kabupaten Garut tentang kesetaraan gender tuh udah mulai paham kah atau masih perlu untuk disebarluaskan lagi? Sebagian orang sudah paham, sebagian orang belum juga sih. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang belum paham adalah orang yang awam atau mungkin orang yang kurang literasi kali ya, atau mungkin kurang baca-baca dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita berbicara dengan
kita sama-sama kuliah nih, kalau misalnya kita berbicara dengan orang-orang yang sama kuliah, itu pasti biasanya nyambung. Iya nggak sih? Kayak oh iya, ini sefrekuensi lah iya, ya. ini konteksnya ini. Tapi beda kalau misalnya kita berbicara sama orang yang belum sampai di titik sana gitu, pasti akan ada aja struggle dan lain-lain. Jadi salah satu PR juga mungkin. PR banget sih itu. Oke, dalam dunia karirnya kita bilang lah Teh Audrey ini cukup sukses lah ya dalam dunia karirnya seperti itu. Tapi sekarang ini banyak perempuan yang masih ragu untuk mengejar mimpi atau karir di bidang yang didominasi oleh laki-laki. Ya, Teteh juga bersaing dengan laki-laki tentunya ya di dunia pendidikan dan lain. Mungkin di bidang yang lain pun prestasinya ada persaingan dengan gender yang berbeda dengan laki-laki. Apa pesan Teteh untuk teman-teman di luar sana yang bersaing dengan laki-laki? Oke, pesan aku buat perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena menurut aku laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama gitu. Perempuan itu kan mahkota dunia ya. Sudah saatnya perempuan menginspirasi dan menjadi figur dunia. Oke. Kalau ada laki-laki nih yang ingin bersuara seperti Teteh ya tentang kesetaraan gender, ingin memfokalkan hal tersebut, harus mulai dari mana tuh Teh? Dimulai dari kesadaran diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Kenapa? Karena dengan cara kamu tidak melakukan catcalling di depan umum, tidak melakukan kekerasan, pelecehan, itu adalah salah satu bentuk kalau kamu sudah berani menyuarakan kesetaraan gender. Sesimpel nonton di TikTok yang joget-joget aja di skip, berarti itu udah mulai sadar. Kenapa ya udah kangen? Oh, langsung skip ya. Tapi nanti ditonton ulang. Sesimpel itu ya sebenarnya, sesimpel itu yang bisa dimulai. Iya, apalagi kalau misalnya catcalling. Catcalling itu berdampak banget sebenarnya Teh. Jadi perempuan itu merasa tidak nyaman kalau keluar sendirian. Iya benar. Iya kan, itu rese banget gitu. Jadi menurut aku dimulai ketika kesadaran sendiri bahwa oh iya, perempuan itu berhak mendapatkan keamanan gitu dan kenyamanannya. Betul dia sekali. Untuk berhidup, untuk melakukan hidup. Berhidup naon ya. Kalau bisa ngasih satu pesan Teh untuk perempuan di luar sana yang masih stuck di standar sosial itu seperti apa Teh? Kalau pesan buat aku, kalau pesan dari aku adalah jangan terlalu terpatok dengan standar sosial gitu. Karena menurut aku semua perempuan berharga, semua perempuan hebat, semua perempuan kuat gitu. Semua perempuan hebat, semua perempuan kuat juga dan berharga. Dan berharga, balik lagi ke sana. Terakhir nih yang bisa Teteh sampaikan gitu, atau mungkin harapan Teteh terkait kesetaraan gender yang ada khususnya di Kabupaten Garut seperti apa, Mangga boleh disampaikan? Oke, kalau harapan saya untuk mengenai kesetaraan gender ini besar banget ya. Harapan saya laki-laki itu mengikuti atau menyuarakan kesetaraan gender menurut aku. Terus kenapa? Karena menurut aku kebanyakan orang-orang itu berpikir bahwa kesetaraan gender ini seharusnya disuarakan oleh perempuan saja. Tapi menurut aku itu bukan. Jadi aku berharap banget kesetaraan gender ini disuarakan oleh laki-laki juga. Dan berharap banget setiap orang di Kabupaten Garut ini memiliki kesadaran penuh Teh mengenai kesetaraan dan pendidikan gender ini agar tidak terjadi lagi pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Wah, keren sekali. Terima kasih loh Teh Audrey atas pesan-pesan dan juga harapan, mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terkabulkan juga. Amin. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa Teh yang sedang dijalani? Kuliah aja sih ya. Dan mungkin yang mau tahu kesibukan Teh Audrey seperti apa, boleh di follow Instagramnya di mana Teh Audrey? Di Instagram Audria_Artspezia. Oke, langsung boleh aja di follow ya Teh Audrianya. Oke, terima kasih Teteh sekali lagi. Terima kasih banyak. Semoga apa yang diharapkan, apa yang dilakukan, apa yang sedang dijalankan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya Teh Audrey. Dan juga semangat terus. Amin. Terima kasih Teh Audrey. Dan aku juga terima kasih, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk warganet yang selalu setia menonton podcast kami. Apabila ada hal-hal yang mau diberitakan atau disampaikan dan ingin disuarakan oleh Suara Garut, langsung aja hubungi 0811 220335. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id, TikToknya juga @suaragarut.id, dan jangan lupa untuk di follow, like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Dan aku mengucapkan untuk wargina juga selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa, dan selamat ngabuburit juga nih karena udah sore ya. Ngabuburit biar lupa waktu, karena buat lupa kamu aku masih belum mampu. Aku selalu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman.